Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi pada hari ini tanggal 30 Maret 2021. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai dengan 36. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di dalam kerinduan kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini dan juga berkati saudara-saudara yang mendengarkan pada saat ini. Kiranya apa yang akan kami dengar ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, selalu menyertakan kami di dalam hidup yang lebih baik dan setiap kali lebih baik lagi. Karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu sebelum kami mendengar firman-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, hanya berdasarkan, hanya dengan ucapan terima kasih yang tulusnya. Karena hanya Engkau lah ya Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan dalam hal ini. Terima kasih ya Tuhan, kami dasarkan doa kami ini hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, seperti tadi telah saya utarakan, kita akan bersama-sama mendengarkan dari firman Tuhan pasal 12 Injil Yohanes pasal yang ke-26, pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-36 yang demikian bunyinya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, saudara. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekaranglah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias telah hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu di mana ia pergi. Saya ulang, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya kebanyakan manusia di dunia ini enggan untuk membicarakan masalah kematian. Karena ada perasaan ngeri atau takut yang menyertai pembicaraan masalah-masalah kematian itu. Terlebih lagi kita juga tidak mengetahui kapan dan di mana dan bagaimana kita mengalami kematian.
yang memang pasti akan kita alami. Jadi kalau kita memikirkan hal itu soal untuk melakukan pembicaraan, rasanya hal yang sia-sia. Tetapi kalau kita membaca ayat nas yang baru saja kita baca tadi, jelas Yesus sendirilah yang memberitakan kematiannya. Yesus sendirilah yang memberitakan kematiannya yang sudah dekat. Dia tidak hanya mengetahui kapan kematiannya, Yesus juga mengetahui di mana dan bagaimana itu akan terjadi, seperti diungkapkan di dalam bacaan kita pagi ini tadi. Apakah Yesus mengalami kegentaran pada saat itu? Jawabannya adalah iya. Sebagai manusia, dia bisa merasakan kegentaran hatinya. Tetapi kesadarannya sebagai anak manusia, beserta tugas panggilan yang dibebankan kepadanya, jiwanya terharu dan menyadari sepenuhnya bahwa itulah tugas panggilannya untuk datang ke dunia ini. Sehingga dia dengan sadar mengatakan bahwa untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Seperti yang tertulis pada ayat yang ke-27 bagian yang terakhir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biasanya kemuliaan, keagungan, kebesaran, semua kata-kata itu kerap kita serukan kepada Tuhan Yesus. Kita kerap kali menyebut Tuhan Yesus dengan keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya. Tetapi kalau kita telaah lebih dalam, sayangnya kita cenderung membuat definisi sendiri dengan kata-kata tadi. Kita lupa bahwa seperti yang disampaikan dalam bacaan kita kali ini, pemuliaan Yesus terjadi melalui sebuah peristiwa penderitaan. Kita mengabaikan fakta bahwa kasih Allah yang agung itu diwujudkan melalui penderitaan di kayu salib. Sangkaan yang keliru bahwa Yesus Kristus adalah sosok Mesias yang gagah perkasa, yang gemar berperang, juga disanggah di dalam peristiwa ini yang kita baca tadi. Sangat disayangkan lagi, masih banyak pengikut Tuhan yang hanya membiarkan Tuhan Yesus menderita bagi mereka. Dan beranggapan bahwa mereka tidak lagi perlu ikut menderita. Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, pada ayat yang 24, 25, Tuhan Yesus berfirman dengan jelas, bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang para pengikutnya. Sebagaimana pemuliaan Tuhan terjadi melalui penderitaan, mati sebelum bangkit kembali, kita pun dipanggil untuk mengikuti Dia. Jika tidak, berarti kita mengabaikan sang terang dan tidak menjadi anak-anak terang. Tentu saja hal ini tidak berarti kita dipanggil untuk menjadi orang yang mencari-cari penderitaan sebagai sebuah kenikmatan di dalam Yesus Kristus, katakanlah demikian. Bacaan kita hari ini hendak menyatakan bahwa seorang murid harus siap dengan segala konsekuensi statusnya sebagai murid. Termasuk konsekuensi menderita sebagai murid Kristus. Dulu orang memaklumi jika sesuatu yang baik kerap kali hanya bisa dipertahankan atau diperoleh dengan bersusah payah dan bahkan menderita. Tapi sekarang ini banyak orang telah menyatakan perang terhadap penderitaan. Panggilan atau tanggung jawab sebagai orang tua kini bisa cukup dipenuhi dengan cara finansial. Tanpa perlu bersusah payah lagi menjadi teladan rohani bagi anak-anaknya. Cukup asalkan kita bisa memberikan fasilitas finansial kepada anak-anak itu sudah cukup. Itu menurut versi yang
sekarang ini. Tapi Tuhan mengingatkan hal itu kepada kita. Demikian pula juga panggilan sebagai orang Kristen. Kini cukup dengan terpenuhinya target setoran persembahan tanpa perlu berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Itu sudah cukup. Itulah yang banyak terjadi pada saat ini di dunia ini. Bahkan di kalangan umat Kristen sendiri. Di tengah zaman ketika orang harus siap menderita hanya untuk bersikap jujur, kita kembali dipanggil untuk meluruskan arti pemuritan itu terhadap iman percaya kita dan membuktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, rata-rata toko masa kini banyak strategi tentang cara terbaik untuk menarik orang untuk datang. Sebagian merasa yakin bahwa iklan yang tersebar luas akan menarik banyak calon pembeli. Kemudian yang lain percaya kemunculan wajah selebritis bisa mendatangkan efek serupa. Yang lainnya memberikan diskon besar-besaran mungkin, dan seterusnya. Tetapi sayang sekali, belum tentu toko-toko dengan strategi pemasaran menarik itu peduli dengan hal utama yang semestinya bisa menarik perhatian paling besar, yaitu jaminan hanya menjual produk-produk berkualitas serta bantuan purna jual yang memuaskan. Jadi semuanya itu seringkali dipulas dengan sesuatu yang indah, yang baik. Tetapi pada hal yang intinya justru tidak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas ini menggarisbawahi saat menentukan di dalam misi dan pelayanan Yesus di bumi, di dunia ini. Di dalam Injil Yohanes. Di sini Yesus menegaskan bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dalam terminologi Injil Yohanes, ini berarti telah tiba saat di mana proses penderitaan yang berujung pada penyaliban, kematian, tetapi juga kebangkitannya. Melalui momen ini, nama Allah dimuliakan. Namun tidak hanya itu, melalui proklamasinya ini, melalui pemberitaannya sendiri ini, Yesus mengajar pada muridnya tentang kesiapan untuk berkorban bagi Tuhan. Sebagaimana Yesus rela mengorbankan dirinya demi kita. Namun Tuhan tidak hanya berhenti di situ. Ia juga berjanji bahwa penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dinyahkan dari muka bumi ini. Ayat yang ke-31 tadi. Dan bahwa semua orang akan datang kepadanya. Pada ayat yang ke-32. Melalui janji-janji yang Tuhan katakan, berikan ini, kita mendapatkan kekuatan untuk memberitakan Injil dengan lebih bersemangat. Karena janji itu didasari kuasa Tuhan sebagai kebangkitan dan hidup. Dengan demikian, ketika kita memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup itu, kita tidak sekedar melakukan kewajiban. Kita sedang mewujudkan karya Tuhan Yesus sendiri di dunia. Ketika makin banyak orang yang lepas dari perbudakan dosa dan kezaliman iblis. Dan semakin banyaknya orang yang percaya kepadanya, kita tidak perlu khawatir apa akan hasilnya. Karena kuasanya sendiri yang bekerja melalui dan di tengah-tengah kita. Kita juga mesti bertahan menghadapi setiap hambatan. Karena dengan demikian kita mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus yang sudah bersedia sengsara dan mati bagi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah Anda dan saya menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi dunia ini?
Mari kita bersama endapkan dalam pikiran kita dan kita renungkan bersama secara pribadi. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, dan biarlah ini menjadi pengertian kami untuk terus dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, tidak hanya dari apa yang kami lakukan, tapi juga kami mengerti dengan benar apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kami berkat bagi kehidupan kami selanjutnya, di dalam kami melaksanakan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa kami ini hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.